ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Tuhan bekerja di dalam sakitmu. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit, di tempat tidurnya kau pulihkan sama sekali dari sakitnya. Mazmur 41 ayat 4. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, tak seorang pun dapat merasakan bagaimana sakit yang kurasa. Adalah keluhan yang sering terucap ketika seorang dalam keadaan sakit. Ia menjadi seorang yang kesepian karena tidak ada yang dapat memberi pertolongan. Namun, sadarkah hai sahabat, bahwa Yesus dapat merasakan sakitmu, bahwa Ia telah melakukan yang terbaik untukmu. Mazmur ini merupakan doa permohonan kesembuhan yang disampaikan oleh Raja Daud di Bait Allah ketika ia dalam keadaan sakit. Penghiburan tak kunjung melegakannya, sebaliknya malahan dusta dan kejahatan yang menimpanya. Bukan hanya oleh para musuh, tetapi juga sahabat karibnya yang mengangkat tumitnya terhadapnya. Ayat 6 sampai ayat 10. Pemazmur menyadari bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang dapat diandalkan di dalam keadaan sakitnya. 1. Tuhan menolong. Penderitaan karena sakit penyakit fisik dan pengkhianatan orang terdekat merupakan dua penderitaan yang tidak mudah dijalani. Dalam Mazmur ini Daud mengalami keduanya secara bersamaan. Pertama-tama adalah tentang penyakitnya secara fisik. Daud tetap percaya Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Ayat 4. Istilah membantu dalam ayat ini memiliki pengertian menyokong, menopang, dan menyegarkan kembali. Ini berarti bahwa Tuhan selalu menyediakan dirinya untuk memberi kekuatan kepada kita saat kita mengalami kelemahan secara fisik. Bahkan sesungguhnya Yesus telah terlebih dahulu menanggung penyakit kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Bandingkan Yesaya 53 ayat 4. 2. Tuhan memulihkanmu. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Ayat 4. Pemulihan ini lebih menunjuk kepada kesembuhan dari penyakit secara psikis. Sakit fisik yang dialami Daud masih tidak seberapa bila dibandingkan sakit hati yang ia rasakan karena sikap orang-orang di sekitarnya, baik dari para musuhnya tetapi juga dari sahabatnya sendiri. Bandingkan ayat 10. Mungkin yang dimaksud adalah Ahitofel, sahabat karibnya yang makan rotinya. Artinya seorang yang sangat akrab dengannya, namun mengangkat tumitnya terhadap dia. Bandingkan 2 Samuel 15 ayat 12. Ia bukan hanya meninggalkannya, tetapi juga menghina, melawan dan berusaha menggantikan dia. Tuhan tidak tinggal diam dalam situasi ini. Ia sanggup memulihkan rasa sakit hati yang dalam. Kau pulihkan sama sekali dari sakitnya, menunjukkan pemulihannya yang sempurna. 3. Tuhan mengasihimu. Di tengah pergumulan seperti ini, Raja Daud terkucil dalam ketidakberdayaannya. Kemudian ia menghampiri Tuhan dan berkata, Tuhan, kasihanilah aku. Ia menyadari bahwa hanya dengan belas kasih Tuhan saja ia dapat melewati masa penderitaannya. Pernyataan ini menunjukkan penyerahan total dirinya kepada pribadi Tuhan, Sang Pengendali hidup. Sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Ayat 5. Dalam hal ini Raja Daud menyadari bahwa Tuhan memakai penyakit yang dideritanya sebagai sarana introspeksi diri dari setiap dosa yang telah dilakukannya. Memang tidak semua penyakit sebagai akibat dosa. Namun tidak salah juga bila seorang menjadi sadar akan dosanya dan mengalami kesembuhan secara utuh. Bukan hanya secara fisik atau psikis, tetapi juga mengalami kesembuhan rohani. Sahabat Iktus, Tuhan Yesus selalu mempedulikan keadaan kita. Ketika kita mengalami kelemahan fisik, Ia datang memberi kekuatan.
Ketika kita menyimpan kemarahan yang menyebabkan rasa sakit di dalam batin kita, Ia pun memulihkan dan membalut hati yang luka. Bahkan Tuhan Yesus telah menyediakan pengampunan dosa untuk kita, dan Ia memberi kesembuhan secara utuh. Saya bersyukur karena Yesus Kristus telah menderita dan mati di kayu salib untuk menanggung segala sakit penyakit saya. Saya tidak mau khawatir tentang penyakit yang saya derita karena ada Yesus yang menolong, memulihkan, dan mengampuni saya dari dosa. Tidak ada alasan bagi saya untuk menjadi tawar hati karena oleh bilur-bilurnya kita telah disembuhkannya. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, penyakit apa yang saya derita saat ini dan saya mau berdoa untuk memohon kesembuhan darinya? Adakah sakit secara psikis yang masih terpelihara dalam hati saya? Sakit hati dan luka batin yang ingin mendapatkan pemulihan dari Tuhan? Hal apa yang perlu saya perbaiki sebagai hasil introspeksi diri secara rohani di masa sakit yang saya alami? Tuhan Yesus, sembuhkanlah saya. Saya memerlukan sokongan-Mu Tuhan, dan juga kesegaran bagi tubuh saya yang lemah ini. Pulihkan saya ya Tuhan, untuk setiap luka batin dan sakit hati yang selama ini saya pelihara. Saya bersyukur karena pengampunan-Mu sempurna, sehingga saya mengalami pemulihan secara total dan dapat bersaksi kepada banyak orang atas kesembuhan yang telah saya alami. Amin. Selama Yesus beserta kita, tak usah takut dengan apa yang menimpa kita. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu Kristus.